Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang baru hadir, baru gabung, ataupun baru nyimak. Jadi gini, untuk video yang sebelumnya sudah saya kirimkan untuk dasar-dasar simbol, yang mana sudah saya bilang dasar-dasar simbol itu tadi akan berkaitan dengan rumus yang akan saya sampaikan nih. Rumus mengenai audio audio system, tepatnya power ampli ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk simbol-simbol yang udah saya sampaikan kemarin itu semua udah ada di sini ya. Kayak contohnya ini P ini apa, I ini apa, VT ini apa, Q ini apa ya. Jadi kalau teman-teman belum paham untuk dasar-dasar simbol ini, maka teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Oke. Di sini saya akan mempraktekkan suatu rumus ini dalam bentuk contoh soal. Ini contoh soal untuk PSU. Di sini tertulis rumus dasar PSU, power supply. Jadi dalam kita menentukan suatu sistem kerja suatu mesin, itu kita harus tahu perumusannya atau perhitungannya. Tujuannya apa sih? Kok harus tahu tujuan perhitungan dan lain-lainnya? Tujuannya agar dapat diketahui spesifikasi akhirnya itu seperti apa akan jadinya gitu. Terus dapat diketahui juga nih hasil akhirnya nanti akan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang baru gabung atau baru ngeliat video ini, silahkan monggo di subscribe, di like, di komen, ditonton sampai habis ya, supaya nggak salah paham. Pemahaman soal PSU ini bagi orang yang belum mengetahui pasti susah, ribet, malas mikir katanya. Padahal ini sangatlah penting ya teman-teman ya, sangatlah penting. Jadi gini, saya mulai aja. Ini contoh soal. Saya contohkan trafo 10 ampere dengan VCC 45 volt AC teman-teman. Nah, trafo 10 ampere VCC 45 volt AC ini kita ketahui rumus dasar PSU, yaitu P sama dengan arus atau I dikali VT atau volt total dibagi Q, faktor kerugian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dapat kita ketahui ya, di sini trafonya 10 ampere. Ini P-nya sama dengan ini I. Itu apa? Ampere. Ini 10 ampere, kita tulis 10 ampere. Terus dikali apa sih? Dikali VT. Nah, dikali VT-nya apa itu VT? V itu disimbol keterangannya volt total. Maka dari itu 45 dikali 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai trafo CT yang mana mempunyai 2 pas hanya kita kalikan dengan 1 pas aja, itu udah salah teman-teman. Maka dari itu trafo 10 ampere tadi kita kalikan 45. Ini 45 baru 1 pas ya. Nah, dikali 2 supaya jadi 2 pas. Seperti itu teman-teman ya. Setelah itu dibagikan 0,8. Nah, ini kalau teman-teman lihat video sebelumnya, 0,8 ini dapat dari Q. Nah, si faktor kerugian ini mempunyai nilai teman-teman. Nilainya itu 0,8. Seperti itu teman-teman ya. Ya, mudah banget kan? Nggak ribet, nggak susah. Dasar banget lah ini, bagi pemula pun sangat dasar ini.
Kita tinggal megang kalkulator aja kalau misalkan kita nggak lancar berhitung ya. Kita kalikan, kita bagi, nanti hasilnya ketemu 1125 watt. Watt ini daya aktif. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Paham lah, insya Allah. Gampang ya teman-teman. Intinya cuman kayak gini aja. Jadi untuk PSU ini sudah ketahuan nilainya itu 1125 watt. Dari segi perhitungan ya teman-teman ya, garis bawahi dari segi perhitungan rumus dasar power ampli ini teman-teman. 1125 watt. Nah, terus aku mau ini nih, mau mengetahui nih berapa set sih final yang mau digunakan gitu misalkan dengan daya 1125 watt ini. Nah, ini kan gampang ya teman-teman ya. Caranya itu sangatlah gampang teman-teman. Jadi nggak usah bingung atau kita melihat dataset misalkan. Sekarang kalau misalkan kita melihat dataset tanpa kita adanya narasumber yang sifatnya untuk menjelaskan dataset itu melalui suatu dasar perhitungan, itu kita bingung teman-teman. Pas kita sesuaikan dataset, misalkan ada kendala dan lain-lain, kita bingung lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah dijelaskan di sini dasar-dasar perhitungannya. Untuk menentukan finalnya, berapa final yang harus kita pakai, maka nilai daya nih teman-teman, nilai daya 1125 dibagikan daya final teman-teman. Ya, kita ketahui bahwasanya final Sanken itu dayanya 200 watt, final Toshiba itu dayanya 150 watt. Ini saya beri yang umum ya teman-teman ya. Kayak Sanken kan umumnya 200 watt, terus Toshiba 150 watt kayak gitu teman-teman. Jadi nilai 1125 dibagi 200 sama dengan 5,6. Nah, kayak gitu teman-teman ya. 5,6 set bisa kita bulatkan menjadi 6 set final Sanken teman-teman. Terus aku mau pakai final Toshiba aja deh, jangan Sanken. Nah, berarti tinggal 1125 yang ini teman-teman, daya ini kita bagikan 150 watt nilai daya final Toshiba sama dengan 7,5 set. Nah, ini dapat kita bulatkan juga ke 8 set teman-teman. Paham ya? Sangat gampang teman-teman dasar-dasar ini. Dasar ini bener-bener apa ya teman-teman ya? Bener-bener mendasari banget lah untuk kita dalam perakitan. Jadi sebelum kita merakit itu harus kita tulis dulu nih apa yang akan kita rakit, daya berapa sih yang akan kita butuhkan. Setelah itu semua ketemu, baru kita praktekkan teman-teman. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Dengan trafo 10 ampere, VCC 45 volt AC, menggunakan rumus dasar P sama dengan arus dikali VT dibagi Q, ketemunya 1125 watt daya aktif. Untuk mengetahui finalnya, maka nilai daya dibagikan nilai daya final, ketemu nilai 5,6 dan 7,5, dibulatkan 6 set atau 8 set. Gitu teman-teman, semoga paham ya. Jadi untuk selanjutnya gini teman-teman, dalam power ampli itu ada satuan daya aktif atau watt, ada juga satuan daya reaktif atau VA. Nah, kenapa sih kok harus diketahui daya reaktifnya? Misalkan kayak gitu. Iya, harus diketahui karena speaker itu membutuhkan daya reaktif teman-teman. Daya yang sifatnya itu berubah-ubah. Kalau misalkan kita cek speaker nih
menggunakan multitester ya kan, itu nggak akan tenang, nilainya itu nggak akan tenang. Kenapa? Karena sifatnya itu tadi teman-teman, sifatnya itu berubah-ubah. Itulah dikatakan daya reaktif, daya ngerubah-rubah. Waduh teman, suara motor berisik. Nah gitu teman-teman ya, daya reaktif itu daya yang sifatnya berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalkan mau cek DCO, itu yang sebenarnya bukanlah menggunakan volt DC, akan tetapi volt AC gitu teman-teman, bukan volt DC akan tetapi volt AC. Banyak teman-teman kebanyakan ya, umumnya sih yang sudah terlihat itu menggunakan volt DC, misalkan menggunakan 200 mili volt DC atau 20 volt DC gitu. Bukan menyalahkan, itu juga ya bisa untuk pengecekan, tapi kalau kita melihat dari dasarnya bahwasanya dasar daya reaktif, maka kita menggunakan volt AC teman-teman. Paham ya teman-teman ya. Jadi ini 10 ampere trafonya VCC 45 menghasilkan daya 1125 watt. Berapa set finalnya daya dibagikan daya final seperti itu. Terus kita tinggal mencari nih teman-teman, daya reaktif PSU tadi berapa sih, kayak gitu ya. Berapa sih daya reaktif PSU tadi? Nah kita cari teman-teman. Ini udah saya tulis sih teman-teman ya. Tinggal kita balik aja bagiannya. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Tadi kan udah kita lihat bareng-bareng tuh untuk PSU daya aktifnya tadi berapa, membutuhkan final berapa, tadi udah ketahuan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mencari daya reaktifnya teman-teman. Ini sudah saya tulis, mencari daya reaktifnya. Nah untuk mencari daya reaktif ini teman-teman, itu mempunyai rumus teman-teman. Nah ini rumus dasarnya teman-teman, ini harus kita catat ya teman-teman ya, harus kita catat untuk kita terapkan gitu teman-teman. Nah ini rumusnya VA. Nah VA ini ada ya di keterangan video pertama teman-teman, yang dasar-dasar simbol itu. VA itu volt ampere. Ini yang kita cari teman-teman, ini yang kita cari. Maka P ini adalah daya yang mana nilainya 1125 watt. Daya aktif ya teman-teman ya, yang video yang ketayangan sebelumnya tadi, lembar sebelumnya yang ini 1125 watt. Ini ya teman-teman ya, 1125 watt. Terus dikalikan Q, faktor kerugian. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dengan daya 1125 watt ini teman-teman, maka VA rumus P dikali Q sama dengan 1125. Ini ya teman-teman ya, ini P ya, P 1125 dikali Q. Q itu kan nilainya 0,8. Seperti itu teman-teman ya, sama dengan 900 VA. Nah inilah ketemu sudah 900 VA teman-teman ya. Ini nilainya teman-teman, ini nilainya. Jadi daya aktif tadi sudah ketemu nilainya 1125 watt dan daya reaktifnya 900 VA. Mantep teman-teman. Sangat mudah kan teman-teman ya, sangat mudah sekali teman-teman. Nah ini kita baru menghitung PSU teman-teman, kita baru menghitung PSU ini, PSU daya aktifnya, setelah itu PSU daya reaktifnya, volt ampere, seperti itu teman-teman. Insya Allah paham ya teman-teman ya. VA volt ampere dikali Q, ini rumus untuk menentukan daya reaktif. Terus P arus I dikali VT dibagi Q, rumus daya aktif. Teman-teman ya, paham ya? Sangat gampang nih teman-teman. Ditonton jangan cuma sekali, dua kali ya, sampai benar-benar paham. Nanti akan paham kok
karena ini simple banget teman-teman. Oke, next teman-teman ya. Untuk selanjutnya nanti masih ada video-video masih banyak teman-teman, kayak dasar-dasar penghitungan kabel, diameter kabel, elko, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Oke, selamat teman-teman, selamat menyimak video-video dari awal sampai nanti akan ada video baru lagi. Semangat belajar.